Jadi, apa sih karbohidrat itu? Nah, karbohidrat merupakan salah satu jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh manusia sebagai sumber energi utama. Karbohidrat terdiri dari molekul-molekul yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Molekul karbohidrat ini terdiri dari gula-gula sederhana yang disebut monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Karbohidrat juga dapat terdiri dari gula-gula kompleks yang disebut polisakarida seperti pati dan serat. Nah, selanjutnya sifat-sifat karbohidrat. Karbohidrat memiliki beberapa sifat yang penting dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama, sumber energi. Berarti karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh manusia. Yang kedua, larut dalam air. Berarti mereka dapat dengan mudah terlarut dalam air dan berpartisipasi dalam reaksi kimia dalam tubuh. Yang ketiga, rasa manis, yang berarti banyak karbohidrat memiliki rasa manis, terutama monosakarida dan beberapa disakarida seperti sukrosa atau gula meja dan fruktosa. Yang keempat, pembentukan glikogen. Glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa dalam tubuh manusia. Yang kelima, polarisasi cahaya, yang berarti karbohidrat yang terdapat dalam bentuk kristal seperti sukrosa, laktosa, dan galaktosa dapat mempengaruhi polarisasi cahaya. Yang keenam, membentuk serat. Serat makanan tidak dapat dicerna oleh enzim manusia, tetapi membentuk dalam proses pencernaan dan memelihara kesehatan usus. Yang ketujuh, bahan struktural. Beberapa karbohidrat seperti selulosa berfungsi sebagai bahan struktural dalam tumbuhan. Selulosa membentuk dinding sel tumbuhan dan memberikan kekuatan dan kekakuan struktur tumbuhan. Selanjutnya, klasifikasi karbohidrat. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida adalah bentuk karbohidrat paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Yang kedua, oligosakarida. Karbohidrat yang setelah dihidrolisis menghasilkan 2 hingga 10 unit yang lebih kecil atau monosakarida adalah oligosakarida. Yang ketiga, disakarida. Klasifikasi lebih lanjut dari oligosakarida yang menghasilkan 2 unit monosakarida yang sama atau berbeda saat dihidrolisis. Yang keempat, trisakarida, yang berarti karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 3 molekul monosakarida baik yang sama maupun berbeda. Contohnya adalah rafinosa. Yang kelima, tetrasakarida. Karbohidrat ini jika dihidrolisis akan menghasilkan 4 molekul monosakarida. Salah satu contohnya adalah satikiosa. Yang keenam, polisakarida. Kategori terakhir dari karbohidrat. Polisakarida menghasilkan sejumlah besar monosakarida saat mengalami hidrolisis. Konsep monomer dan polimer. Monomer adalah molekul kecil yang dapat disatukan secara berulang untuk membentuk molekul yang lebih kompleks yang disebut dengan polimer. Monomer membentuk polimer dengan membentuk ikatan kimia atau mengikat secara supramolekuler melalui proses yang disebut dengan polimerisasi. Polimer dapat berupa makromolekul alami atau sintetis yang terdiri dari unit-unit berulang dari molekul yang lebih kecil atau monomer. Meskipun banyak orang yang menggunakan istilah polimer dan plastik secara bergantian, polimer adalah kelas molekul yang jauh lebih besar yang mencakup plastik, ditambah banyak bahan lain seperti selulosa, amber, dan karet alam. Kelompok monomer dan polimer. Lipid, polimer yang disebut diglycerida dan trigliserida. Monomernya adalah gliserol dan asam lemak. Kedua, protein. Polimernya dikenal sebagai polipeptida dan monomernya adalah asam amino.
Ketiga, asam nukleat. Polimernya adalah DNA dan RNA, dan monomernya adalah nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Keempat, karbohidrat. Polimernya adalah polisakarida dan disakarida. Monomernya adalah monosakarida atau gula. Struktur karbohidrat glukosa. Glukosa adalah monosakarida dengan rumus kimia C6H12O6. Glukosa memiliki dua bentuk utama, yaitu yang pertama adalah struktur linear. Glukosa dalam bentuk linear terdiri dari rantai karbon dengan gugus aldehida rangkap CHO pada karbon pertama aldosa. Struktur ini mengikuti aturan D-glukosa, di mana gugus hidroksil rangkap OH pada karbon kelima berada di sisi kanan. Kedua yaitu struktur siklik. Glukosa dalam larutan lebih stabil dalam bentuk siklik, terbentuk melalui reaksi antar gugus aldehida rangkap CHO di karbon pertama dengan gugus hidroksil rangkap OH di karbon kelima, membentuk cincin piranosa atau cincin 6 atom. Ada dua bentuk anomer, yaitu alfa diglukosa dan beta diglukosa, terbentuk pada orientasi gugus rangkap OH pada karbon anomerik C1. Struktur karbohidrat fruktosa. Fruktosa adalah monosakarida dengan rumus kimia C6H12O6, sama seperti glukosa tetapi memiliki struktur yang berbeda karena termasuk dalam ketosa, memiliki gugus keton dan bukan aldehida. Yang pertama yaitu struktur linear. Fruktosa memiliki gugus keton yaitu rangkap C rangkap 2O ya pada karbon kedua, berbeda dengan glukosa yang memiliki gugus aldehida rangkap CHO pada karbon pertama. Fruktosa termasuk dalam difruktosa, di mana gugus hidroksil rangkap OH pada karbon kelima berada di sisi kanan. Struktur siklik. Dalam larutan fruktosa lebih stabil dalam membentuk siklik. Fruktosa membentuk cincin piranosa atau 5 atom melalui reaksi antar gugus keton pada karbon kedua dan gugus hidroksil pada karbon kelima. Seperti glukosa, fruktosa juga memiliki dua anomer, yaitu alfa difruktosa dan beta difruktosa.